Karl Marx, satu nama yang pernah mengguncang dunia tanpa menembakkan satu peluru pun. Dia bukan jenderal, bukan politisi, bahkan bukan orang kaya. Tapi ide-idenya menjatuhkan kerajaan, mengobarkan revolusi, dan membelah dunia selama lebih dari 1 abad. Buku kecilnya, Manifesto Komunis, ditulis bersama sahabatnya, Friedrich Engels. Isinya, dunia dibagi 2, penguasa dan buruh, penindas dan yang tertindas. Ia menyebut agama sebagai candu, kapitalisme sebagai mesin penindasan, dan negara sebagai alat untuk menjaga kekuasaan kelas atas. Pemikirannya tidak sekadar teori. Revolusi Bolshevik di Rusia, revolusi Tiongkok, hingga Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, semuanya bersumber dari Marx. Tapi siapa dia sebenarnya? Kenapa seorang pria miskin yang hidup dari bantuan temannya bisa menulis ide yang mengguncang tatanan dunia? Dan apakah benar gagasannya membawa keadilan atau malah menjadi penyebab kekacauan terbesar abad 20? Inilah kisah Karl Marx, bapak komunisme, filsuf pengangguran yang tulisannya menggerakkan dunia. Karl Marx lahir tahun 1818 di Trier, wilayah Jerman Barat yang saat itu dikuasai Prusia. Ayahnya seorang pengacara, berpendidikan tinggi dan berpikiran liberal. Keluarga Marx awalnya Yahudi, tapi pindah ke Protestan demi menghindari diskriminasi. Dari kecil, Marx akrab dengan buku. Ia dikenal cerdas, tajam, dan keras kepala. Awalnya, ia belajar hukum di Universitas Bonn, tapi cepat bosan, lebih tertarik pada filsafat dan puisi. Dia pindah ke Universitas Berlin, dan di sanalah semuanya berubah. Marx membaca karya Hegel, filsuf besar Jerman yang menyusun dunia dalam konflik dan perubahan. Tapi Marx tidak puas. Baginya, Hegel terlalu abstrak. Dunia bukan soal ide, tapi soal kenyataan hidup manusia. Dia mulai berpikir, kenapa ada orang yang kerja keras tapi miskin, sementara sebagian kecil hidup dalam kemewahan? Kenapa ada sistem yang membuat sebagian besar manusia jadi alat, bukan pemilik nasib? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak sekadar akademis. Bagi Marx, ini soal keadilan, dan itulah awal mula perjalanan intelektual yang akan menantang seluruh sistem ekonomi dunia. Tahun 1844, Karl Marx bertemu Friedrich Engels, satu penulis filsafat, miskin dan idealis. Satunya, anak pengusaha kaya yang muak dengan sistem keluarganya sendiri. 2 orang berbeda latar, tapi satu tujuan, menggulingkan kapitalisme. Engels menunjukkan pada Marx realitas buruh di Inggris. Anak-anak kerja di pabrik 14 jam sehari, upah rendah, kondisi memprihatinkan. Sementara pemilik pabrik hidup nyaman. Pengalaman itu memperkuat ide Marx, yang menggerakkan sejarah bukan raja, bukan Tuhan, tapi perjuangan kelas. Tahun 1848, mereka menulis Manifesto Komunis, sebuah buku kecil, tapi penuh api. Isinya meledak. Kaum buruh sedunia, bersatulah. Sejarah dunia adalah sejarah perjuangan kelas. Buku itu meluas cepat. Terjemahannya menyebar di seluruh Eropa. Di tahun yang sama, gelombang revolusi melanda benua. Prancis, Jerman, Austria. Marx jadi buronan. Ia diusir dari Jerman, lalu dari Prancis, hingga akhirnya menetap di London. Di sana, dia hidup dalam kemiskinan. Anak-anaknya banyak yang meninggal muda, tapi dia terus menulis. Ia memulai karya besarnya, Das Kapital, sebuah analisis mendalam tentang ekonomi kapitalis. Ia tidak hanya ingin menggugat sistem, tapi membongkarnya dengan teori, data, dan logika. Bersama Engels, Marx tidak membentuk partai atau tentara, tapi mereka membentuk ideologi, dan ide bisa lebih tajam dari pedang. Tahun 1867, Karl Marx menerbitkan buku yang jadi inti pemikirannya, Das Kapital. Isinya bukan propaganda, tapi analisis ekonomi penuh data dan teori. Panjang, rumit, tapi revolusioner. Marx melihat kapitalisme sebagai sistem yang mengandalkan eksploitasi kelas pekerja. Dia menyebutnya surplus value, artinya buruh menciptakan nilai lebih dari yang mereka dibayar. Selisih itu diambil oleh pemilik modal. Itulah sumber keuntungan dan sumber ketidakadilan. Menurut Marx, dalam kapitalisme, barang dibuat bukan karena dibutuhkan, tapi demi laba. Pekerja jadi komoditas, persaingan membuat krisis terus berulang, dan akhirnya sistem akan runtuh dari dalam. Solusinya, revolusi kelas. Buruh mengambil alih alat produksi, menghapus kepemilikan pribadi atas modal, dan membentuk masyarakat tanpa kelas. Tapi Marx juga tahu, ini bukan proses cepat, butuh kesadaran kelas, butuh perjuangan panjang, dan butuh organisasi yang kuat. Das Kapital bukan buku populer, tapi bagi para revolusioner, itu adalah kitab. Marx ingin sistem ekonomi yang menempatkan manusia di atas laba. Produksi bukan demi pasar, tapi demi kebutuhan manusia. Dan inilah dasar dari seluruh gerakan sosialisme dan komunisme yang muncul di abad 20.
Karl Marx wafat tahun 1883, tapi ide-idenya baru mulai membakar dunia. Tahun 1917, Rusia meledak dalam revolusi Bolshevik. Lenin, seorang penganut setia Marx, menggulingkan Tsar dan mendirikan negara komunis pertama, Uni Soviet. Buku Marx jadi dasar konstitusi. Buruh berkuasa, kepemilikan pribadi dihapus, dan sistem baru yang katanya adil didirikan. Tapi itu baru awal. Dari Rusia, komunisme menyebar ke Eropa Timur, Tiongkok, Vietnam, Kuba, hingga Afrika dan Amerika Latin. Di Tiongkok, Mao Zedong memodifikasi ajaran Marx untuk masyarakat petani. Revolusinya brutal, tapi berhasil. Ratusan juta orang hidup di bawah ide Marxisme-Leninisme. Di Kuba, Fidel Castro dan Che Guevara mengangkat senjata atas nama keadilan sosial. Di Vietnam, Ho Chi Minh mengusir penjajah dengan semangat Marxisme. Dalam waktu 50 tahun, setengah populasi dunia hidup di bawah sistem yang mengklaim dirinya komunis. Tapi dalam praktik banyak yang melenceng. Revolusi jadi diktator, pemerintah jadi penindas baru, dan ide Marx yang ingin keadilan malah menimbulkan represi. Tetap saja, pengaruhnya tak terbantahkan. Marx menulis di ruangan sempit, tapi kata-katanya melampaui batas negara, merobek peta dunia, dan mengubah sistem sosial secara global. Karl Marx menulis demi keadilan, tapi kenyataan di lapangan sering jauh dari idealisme. Banyak pengamat menilai teori Marx tepat dalam diagnosis, tapi salah dalam solusi. Benar bahwa kapitalisme melahirkan ketimpangan, benar bahwa buruh sering dieksploitasi, tapi saat sistem komunis diterapkan, hasilnya tidak selalu lebih baik. Di Uni Soviet, komunisme berubah jadi kediktatoran Stalin. Di Tiongkok, revolusi Mao menewaskan jutaan nyawa. Di Kamboja, Pol Pot mengatasnamakan keadilan, lalu membantai bangsanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena Marx tidak merinci bagaimana sistem tanpa kelas itu dijalankan. Ia lebih fokus membongkar kapitalisme daripada membangun alternatif konkret. Selain itu, ia meremehkan pentingnya hak individu, kebebasan politik, dan bahaya kekuasaan mutlak. Akhirnya, idealisme Marx sering dijadikan alat oleh pemimpin haus kuasa. Nama Marx dijunjung, tapi rakyat tetap tertindas. Inilah ironi besar. Filsuf yang ingin membebaskan manusia justru jadi simbol banyak rezim represif. Tahun 1883, Karl Marx meninggal dunia di London dalam kondisi miskin, sakit, dan dilupakan. Hanya 11 orang hadir di pemakamannya. Tak ada upacara besar, tak ada penghormatan negara. Dia wafat sebagai filsuf, tanpa jabatan, tanpa gelar, dan tanpa negara yang mengakuinya. Tapi tak lama setelah itu, tulisannya mulai dibaca ulang. Gerakan buruh tumbuh. Organisasi sosialis muncul di seluruh Eropa. Buku-bukunya diterjemahkan, dijadikan kurikulum partai, dan diangkat sebagai dasar ideologi internasional. Friedrich Engels, sahabatnya, melanjutkan penyebaran karya Marx, menyusun naskah-naskah yang belum selesai. Dialah yang memastikan nama Marx tidak tenggelam bersama jasadnya. Dan kini, lebih dari 1 abad setelah kematiannya, pemikiran Marx masih jadi perdebatan. Di satu sisi, ia dipuja sebagai jenius yang membuka mata dunia terhadap ketidakadilan sistemik. Di sisi lain, ia dikritik sebagai utopis yang gagal memahami kompleksitas manusia dan kekuasaan. Tapi satu hal pasti, Karl Marx meninggal sebagai manusia biasa, tapi idenya menjadi kekuatan politik paling berpengaruh dalam sejarah modern. Siapa Karl Marx? Jenius, pemberontak, penggagas keadilan, atau pemicu bencana? Ia tak pernah memimpin negara, tak pernah punya jabatan resmi, tapi ide-idenya memengaruhi miliaran orang, membentuk sistem politik, dan mengubah peta dunia. Marx berbicara soal harapan, dunia tanpa penindasan, masyarakat tanpa kelas, produksi untuk kebutuhan, bukan keuntungan, tapi dunia tidak sesederhana teori. Di tangan para diktator, namanya dijadikan alat propaganda. Di tengah ambisi politik, idealismenya dikorbankan. Namun di sisi lain, banyak gagasan Marx yang kini menjadi bagian dari sistem modern. Jam kerja manusiawi, hak buruh, sistem pajak progresif. Mungkin Marx tidak sepenuhnya benar, tapi dia membuat dunia bertanya, kenapa ketidakadilan dianggap wajar? Kenapa yang bekerja keras justru paling menderita? Karl Marx mungkin bukan nabi revolusi, tapi dia adalah cermin yang memaksa kita melihat sisi gelap dari sistem yang kita anggap biasa. Dan karena itulah, namanya tak akan pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kilas Tokoh. Selanjutnya, kira-kira tokoh siapa lagi yang menarik untuk dibahas ya? Coba tulis di kolom komentar.